Assalamualaikum teman-teman. Kali ini admin akan menceritakan pengalaman seorang pendaki saat mendaki Gunung Arjuna yang berada di Jawa Timur. Kisah ini dikirimkan salah satu sahabat kita, sebut saja namanya Ilham, melalui email kami. Ilham ini berdomisili di salah satu kota di Malang, Jawa Timur. Ilham mengalami kejadian ini sekitar pertengahan tahun 2011. Dan saya akan menceritakan kisah ini melalui sudut pandang Ilham. Perkenalkan, namaku Ilham. Aku mau menceritakan pengalamanku saat pertama kali mendaki gunung, yaitu Gunung Arjuna, sekitar pertengahan tahun 2011. Tepatnya bulan Juni, bulan yang tak pernah kulupakan. Saat itu aku masih bekerja di sebuah toko yang ada di Malang, Jawa Timur. Sabtu depan kita mau mendaki Gunung Arjuna. Kamu mau ikut gak? Seletuk temanku, sebut saja namanya Doni. Tapi aku belum pernah mendaki, Don, jawabku. Doni adalah teman sekelasku dulu. Aku tahu dia sudah melanglang buana ke berbagai puncak gunung. Aku tahu itu karena dia selalu saja bercerita tentang perjalanannya saat mendaki gunung. Tak butuh waktu lama, aku pun langsung mengiyakan ajakan Doni. Kapan lagi aku bisa mendaki gunung kalau tidak sekarang, ujarku dalam hati. Pendakian Gunung Arjuna didominasi oleh kawan-kawan yang mayoritas belum pernah mendaki gunung, tak terkecuali aku. Pendakian pertamaku bisa dibilang pendakian yang paling tak mengenakan. Aku adalah orang yang sensitif dengan bau dupa. Apalagi kali ini aku mendaki Gunung Arjuna melalui jalur religi yang berada di Purwosari, yang terkenal dengan jalur mistisnya. Saat berada di jalan, perasaanku tak menentu, antara takut dan antusias sedang beradu. Benar saja, saat memasuki desa terakhir, aku mencium bau dupa di sepanjang jalan. Banyak pura kecil di pelataran rumah warga, dan perjalananku dimulai dari sini. Pukul 3 sore, setelah melakukan simaksi pendakian dan memarkirkan kendaraan, langkah pertamaku sudah disambut dengan semilir angin yang dibarengi dengan wewangian dupa. Kulihat kanan kiri banyak batu-batu besar. Ada beberapa batang lidi, sepertinya lidi itu berwarna merah dan mengeluarkan asap. Tentu saja itu adalah dupa. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 1 jam harus kita tempuh lebih lama karena salah seorang temanku mengeluh dengan bawaan yang dirasa amat sangat berat. Sebentar kita istirahat dulu, panggil Doni di belakangku. Tapi nanti kita tertinggal, Don, oleh teman yang lain, jawabku singkat. Sudah, biarkan aja. Mereka jalan duluan. Kita di belakang aja. Doni langsung duduk dan meletakkan tas yang menurutku sangat besar itu. Suasana sangat hening. Tak sedikit pun aku mendengar suara kendaraan. Yang kudengar hanyalah bunyi jangkrik yang saling bersautan. Sesekali suara gemuruh angin yang menabrak cemara-cemara besar di atas sana yang seakan ingin mengajakku bernyanyi. Suasana semakin gelap. Aku dan Doni menjadi rombongan terakhir yang sampai di pos 1 sore itu. Beberapa kawanku sudah menyiapkan makan malam dan minuman hangat sambil menunggu azan maghrib. Kita sholat berjamaah secara bergantian di dalam goa untuk buka. Saat aku mengambil air wudhu yang berada di samping gazebo kecil, aku harus turun lagi ke bawah. Dan saat aku berjalan turun, tiba-tiba
aku mendengar suara seperti geraman yang menurutku cukup aneh. Aku terkejut, namun aku tetap melanjutkan wudhu. Hingga untuk yang kedua kalinya, aku mendengar suara gemuruh itu lagi. Kali ini, geraman itu lebih panjang dan lebih keras. Kulihat sekelilingku tak ada seorang pun. Saat ku tengok belakang, teman-temanku sibuk bercengkrama. Ada juga sebagian yang sholat. Terdengar seseorang yang berada di kamar mandi sebelah. Aku pun menunggu orang itu keluar. Mungkin saja dia adalah temanku yang ikut mengambil air wudhu tadi. Namun, hingga beberapa lama menunggu, tapi tak kunjung keluar. Aku mengambil senter di saku sebelah kanan. Aku berjalan perlahan menuju kamar mandi tersebut. Dengan menelan ludah, kubuka secara perlahan pintu yang terbuat dari kayu lapuk itu. Namun, anehnya tak ada siapa-siapa di dalam. Mungkin kamar mandi sebelahnya, kataku dalam hati, mencoba berpikir positif. Kaki dan hati tak sinkron. Di sisi lain, hati ini ingin melihat apa yang ada di dalam. Tapi, kaki ingin segera kembali ke rombongan. Entah perasaanku atau apa, suasana mendadak hening. Tak terdengar suara angin atau hewan-hewan kecil. Yang terdengar hanya sesekali suara kaki yang terus melangkah. Suara pintu tua itu semakin membuat perasaanku takut dan merinding. Tak ada siapapun di dalam. Kulihat air di bak juga tak beriak. Lantas apa yang kudengar barusan? Aku berusaha melihat seisi kamar mandi, tapi hasilnya pun nihil. Tiba-tiba, samar-samar aku mencium bau busuk yang amat sangat menyengat. Senter yang berada di tangan kanan pun langsung kuarahkan menuju ke sumber bau itu. Ya Allah, semoga aku salah lihat. Aku melihat sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasku. Rambut panjang warna hitam, sangat lusuh, matanya melotot dan menyeringai ke arahku. Aku menutup mata dan keluar dengan pelan. Aku mengambil nafas dan berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Perlahan tapi pasti, aku bisa menguasai kondisi dan kembali ke rombongan yang sudah siap santap malam. Ham, kamu kenapa tidak ikut makan, Ham? Tanya Romi, yang tidak lain adalah sahabatku. Ah iya, sebentar, aku mau sholat dulu. Sisakan saja sedikit nasi dan lauk untukku, sahutku datar. Langsung kuambil arah kiblat. Pikiranku kembali tenang, tapi sesekali telingaku mendengar bisikan-bisikan halus yang seakan-akan memanggilku. Bisikan itu berasal dari dalam goa. Aku tak memperdulikan itu, dan aku terus saja melanjutkan sholatku. Setelah sholat dan makan, aku dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 yang dikenal dengan pos Tampuwono. Tak ada kendala dalam perjalanan saat itu. Namun, saat tiba di pos 2, entah mengapa pandanganku tak lepas dari jalan tangga yang menuju ke sebuah tempat yang disebut Sendang Dewi Kunti. Saat hatiku berusaha membuang pikiran-pikiran buruk itu, aku malah semakin penasaran. Don, ini ke Sendang Dewi Kunti jauh gak, Don? Tanyaku kepada Doni yang duduk di sebelahku. Enggak terlalu jauh kok, Ham. Ngapain malam-malam seperti ini ke sana? Sambung Doni. Aku penasaran, kataku. Berhati-hatilah, apa perlu kutemani? Jawab Doni. Tak perlu, aku hanya sebentar kok.
pungkasku yang kemudian jalan meninggalkan Doni. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Aku izin untuk pergi sebentar. Hawa di sana sangat dingin. Kunaiki anak tangga menuju tempat itu hingga aku sampai di tempat yang menurutku sangat indah. Entah, hawa di tempat ini sangat berbeda. Aku mulai menghisap tembakau yang sudah aku racik dari rumah. Hembusan asap yang keluar dari mulutku menambah kesan tenang malam itu. Saat sedang merokok, tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi sekali. Aku melihat sekitar, tak ada siapapun. Tapi saat aku kembali memandang ke arah depan, tiba-tiba aku melihat sosok wanita yang sangat cantik, berambut lurus dan tergerai sampai punggung. Dia memakai baju khas Jawa, kami biasa menyebutnya kemben, dan tanpa alas kaki. Aku berasumsi dia adalah orang baik. Dia tersenyum manis, membuatku ikut menyambut senyuman itu saat melihatnya. Namun, senyum itu tak berselang lama. Woi, Ham, ngapain di sini? Buruan balik. Anak-anak mau lanjut nih. Aku terkejut saat Doni memanggilku dari belakang. Ah, iya Don, sebentar. Mau habisin rokok dulu, jawabku ke Doni sambil mengangkat tangan kananku untuk menunjukkan sebatang rokok yang tinggal setengah. Saat aku meneruskan merokok, tiba-tiba perempuan itu sudah menghilang. Wanita cantik tadi sudah tidak ada lagi dari pandanganku. Aku bertanya-tanya, siapakah dia? Apakah dia sosok Dewi Kunti? Rasa penasaranku terus berputar-putar dalam kepala, dan aku pun berusaha tidak menghiraukannya. Dari pos Tampuono, hawa semakin dingin. Aku dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju pos 3, atau yang biasa kami sebut Eyang Sakutrem. Perjalanan tak memerlukan waktu lama, hingga aku sudah sampai di pos 3. Sebuah bangunan kecil seperti shelter ini tak seaneh seperti yang aku kira. Di sini aku dan teman-teman hanya mengambil nafas sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau pos Eyang Semar. Di tengah perjalanan aku sedikit terkejut saat memasuki sebuah hutan yang menurutku sangat aneh. Ya, hawanya sangat hangat, bahkan cenderung panas. Berbeda dengan di pos 1 dan 2. Di tengah hutan ini aku merasa gerah. Namun aku tetap melanjutkan perjalanan malam itu. Kalau istirahat di sini, jangan lama-lama. Sebisa mungkin ambil nafas sebentar, lalu lanjut jalan lagi, kata Mas Joko selaku leader di pendakian kali ini. Aku hanya mengiyakan saja perkataan Mas Joko. Sekarang hawa semakin hangat. Aku sudah memasuki area hutan dengan vegetasi yang lumayan lebat. Jalanan masih sedikit landai, dan di sebelah kanan ada bangunan tua berwarna biru dari kayu yang dikelilingi pagar bambu. Di depan pagar itu ada sebuah tulisan Jawa yang aku sendiri pun tak tahu artinya. Kaki terus melangkah, tapi kepala terus menengok ke arah kanan. Ada perasaan kurang enak saat aku melihat tempat itu, tapi aku tak menghiraukannya. Di depanku ada Bayu, tapi ada yang aneh dengannya. Aku melihat dia sangat pelan saat berjalan, hingga aku berada di belakangnya persis. Dan aku melihat ada sosok nenek tua berbaju compang-camping ada di atas tas carrier Bayu. Nenek itu tersenyum sambil memamerkan giginya
yang merah berlumuran darah. Kuku tangannya hitam dan sangat panjang. Baunya pun tak sedap, terlihat sangat menjijikkan. Ya Tuhan, apa ini? Gelupu dalam hati. Aku ingin sekali bilang ke Bayu, tapi aku ingat kalau masih berada di gunung dan itu pantang dibicarakan. Aku semakin mempercepat langkah dan menyalip Bayu yang sedang duduk beristirahat di tepi jalan. "Yuk, aku duluan ya," sapaku kepada Bayu. Buru-buru amat Ham, sinilah kita bareng, nanti juga bakal ketemu sama yang lain kok. "Iya yuk, lagi semangat ini, pengen nyusul teman yang di depan. Ini lagi didiklat sama Doni," kata Doni, biar terbiasa jalan cepet. Aku langsung berjalan meninggalkan Bayu yang ditemani Romi. Sementara Doni masih ada di belakangku, mengikuti langkah-langkah kaki yang semakin lama semakin melambat. Tanaman kecil dengan tinggi tidak sampai 1 meter dan memiliki 3 batang daun tiba-tiba bergerak sangat cepat. 2 batangnya diam dan 1 batang di tengah-tengahnya bergerak dengan sendirinya. Aku terus memperhatikan tanaman itu dan aku mulai memegangnya. Saat aku melepasnya, tanaman itu kembali bergerak. Sudah, gak usah aneh-aneh. Yuk kita lanjut jalan lagi, Celetuk Doni yang mengajakku untuk terus berjalan. Aku melanjutkan perjalanan itu dan kembali di atas. Aku menemukan tanaman yang sama. Namun kali ini ketika batang daun itu bergerak sangat cepat. Jangan lihat ke samping, apalagi ke belakang Ham. Celetuk Doni spontan. "Ada apa Don di belakang?" Aku langsung berhenti melangkah. Sudah, ikuti saja apa kataku dan teruslah berjalan. "Tapi kau tak meninggalkanku kan Don?" tanyaku memastikan. Aku tetap di belakangmu, tenang saja Ham. Sahut Doni menenangkanku. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke samping, apalagi ke belakang. Tapi aku sangat penasaran, hingga rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku menoleh ke belakang dan tiba-tiba aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Sosok pocong dengan kain putih yang sudah mencoklat dan muka hitam itu berada di hadapanku. Salah satu matanya keluar menjulur hingga ke bawah hidung. Pipinya seperti lubang pasir dan banyak belatung di sekitar lubang-lubang itu. Sontak saja aku langsung menutup mataku. Sudah ku bilang, jangan menoleh ke belakang, kata Doni. "Sekarang bukalah matamu, dia sudah tidak ada," lanjut Doni. Aku menutup mata agak lama hingga aku memberanikan diri untuk kembali membuka mata. Dan ternyata benar, pocong tersebut sudah menghilang. Nafasku sedikit tersengal karena melihat penampakan sejelas dan sedekat itu. Aku mengistirahatkan badan dengan hawa yang sedikit aneh. Aku tak berani berlama-lama seperti apa kata Mas Joko. Kemudian aku melanjutkan perjalanan hingga ke pos 4. Pos 4 atau pos yang semar, tak ada keanehan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan aku kembali melanjutkan hingga pos 5 atau kami menyebutnya Mangkutoromo. Dingin setelah melewati pos yang semar. Hawa kembali dingin seperti awal. Baru saja aku sampai di pos 5, aku melihat sosok lelaki tua memakai baju serba hitam sedang berdiam diri di atas candi Mangkutoromo. Tokat panjang berwarna hitam yang berada di sampingnya berdiri dan bergerak dengan sendirinya. Aku terperangah, aku berdiam diri melihat keanehan yang aku lihat itu. Langsung saja Doni menarik tanganku dan kemudian
kami mencari tempat untuk mendirikan tenda, dan semua rombonganku sudah sampai dan langsung beristirahat. Tak terkecuali 4 perempuan di dalam rombonganku. Hanya menyisakan aku, Doni dan Mas Ali. Hingga kantuk pun datang. Akhirnya kita semua pamit untuk beristirahat. Tiba-tiba kami mendengar suara jeritan dari dalam tenda. Sontak, aku dan beberapa temanku langsung terbangun. Tak terkecuali para pendaki yang lain, yang tendanya berada di sekitar kami. Ternyata 4 perempuan sedang menangis dengan muka ketakutan. Isi tenda berantakan. Kejadian tengah malam itu berhasil membuat panik seluruh pendaki. Beberapa dari kami terjaga dari tidur untuk menjaga sisa malam yang sebentar lagi berganti pagi. Terlihat bahu dari Ani, Desi, Nisa, dan Dea bergerak naik turun. Sepertinya mereka masih menangis karena ketakutan. Mbak Ika dan Mbak Mayang yang aku ketahui tetangga sebelah langsung menenangkan para perempuan yang baru saja menangis histeris. Menurut pengakuan Desi, saat ia tak bisa tidur, ia merasa ada sosok bayangan yang memutari tenda mereka. Yang kemudian entah dari mana bayangan hitam tersebut masuk ke dalam tenda dan membuat keempat perempuan itu menangis histeris. Memang saat aku baru sampai di pos 5, aku merasakan sedikit keanehan. Terlebih saat aku berfoto di pintu masuk sore tadi di sebuah gambar kamera yang dipotret oleh salah satu temanku. Terlihat bayangan hitam di langit-langit. Tapi kita hanya mengira bahwa itu kebetulan saja. Hingga pagi menjemput, aku membatalkan agenda untuk naik ke puncak. Kondisi tubuh yang amat lelah, terutama saat aku menemui berbagai kejanggalan malam tadi, hanya mampu mengantarkanku sampai ke pos Jawa Dwipa atau pos 7. Aku tak mampu melanjutkan perjalanan dan aku kembali ke bawah dengan ditemani Mas Ali. Sementara sisanya naik menuju puncak. Saat perjalanan turun, kejanggalan di pagi hari kembali terjadi. Aku berhalusinasi, mungkin karena riwayat asam lambungku kambuh. Aku tertunduk lesu dan langsung memejamkan mata, seperti merasa ada sosok wanita yang berjalan menghampiriku. Ada wanita berjalan ke sini. Dia baru saja melewatiku. Dia berjalan ke atas. Aku berkata dengan kondisi tubuh yang amat lelah. Aku tak bisa berdiri. Hanya sekedar bergerak pun perutku terasa sangat sakit. Ham, bangun. Kamu kenapa, Ham? Kamu ngomong apa barusan? Mas Ali panik dan menggoyang-goyangkan tubuhku hingga aku mendongakkan kepalaku. Perutku sakit, Mas. Aku istirahat sebentar ya, ucapku lemas dan kembali menundukkan kepala. Bukan, Ham. Bukan itu. Siapa wanita yang melewatimu barusan? Tanya Mas Ali. Hah? Memang? Aku berkata apa, Mas? Aku masih menundukkan kepala. Sudahlah, jangan terlalu lama. Naiklah ke punggungku. Ayo, kita kembali ke tenda. Aku hanya mengiyakan kata Mas Ali. Aku digendong dan kita berdua lanjut turun. Aku tak sadar. Saat aku bangun, sudah berada di dalam tenda dan beberapa temanku sudah menggerubungi aku. Kamu gak apa-apa, Ham? Tanya Doni yang menemaniku di dalam tenda. Memangnya aku kenapa, Don? Aku tanya balik ke Doni. Kata Mas Ali, kamu pingsan, Ham. Sudah, ini makan dulu. Doni pun memberikan makanan dan aku memakannya dengan lahap. Entah kenapa aku merasa lapar sekali. Dan aku rasa Doni sangat khawatir dengan keadaanku.
Apalagi ini adalah pendakian pertamaku. Maaf Ham, gara-gara aku mengajakmu ke gunung, kamu jadi seperti ini. Kata Doni. Gak apa-apa Don. Lagian aku juga dari dulu pengen mendaki Don, jawabku. Ya sudah, kamu sudah enakan kan? Kita turun saja, kita balik sekarang. Kata Doni yang mulai berdiri dan mengambil tas carrier-nya. Aku hanya mengangguk, pertanda mengiyakan ajakan Doni. Kemudian kami pamit dengan Mas Ali untuk pulang ke rumah. Mas, kami pulang dulu ya, ucap Doni. Ya udah, kalian hati-hati ya. Pelan-pelan saja kalau turun. Kondisi Ilham belum stabil, Don. Kata Mas Ali. Iya Mas, Assalamualaikum. Kami duluan ya Mas. Mas Ali menjawab salamku dengan tersenyum dan menganggukkan kepala. Akhirnya kami berdua pun pulang dan waktu menunjukkan pukul 3 sore. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Sesampainya di rumah, aku merepakan badan hingga tertidur pulas.